wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Malik Saul Utama, NPM 213105063, prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan membuat video mata kuliah Sosiologi Agama, Sosiologi Pendidikan. Dosen pengampunya Bu Erin Nur Maulidia SOS MPD. Saatnya saya akan membacakan materinya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Jika ada yang guru mengatakan bahwa tidak ingin berhasil dalam mengajar adalah bukan seorang guru yang sudah putus asa atau jauh dari kepribadian seorang guru. Mustahil setiap guru itu tidak akan berhasil dalam coba mengajar, apalagi guru juga untuk hadir dalam dunia pendidikan berdasarkan tuntutan hati nurani. Faktor sebaliknya, jika keberhasilan itu menjadi kenyataan, maka berbagai faktor itu juga sebagai pendukungnya. Yang pertama itu tujuan. Tujuan adalah pedoman yang sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Kepastian dari perjalanan proses atau mengajar berupa akal tolak dari jelas tidakkan perumusan tujuan pengajaran. Tercapainya tujuan sama halnya keberhasilan pengajaran. 2. Guru. Guru adalah tenaga pendidikan yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak-anak didiknya, terutama orang berpengalaman dalam bidang profesi dengan keilmuan yang dimiliki. Dia dapat menjadikan anak didiknya menjadi orang yang cerdas. 3. Anak didik. Anak didik adalah orang yang dengan sengaja datang ke sekolah orang tuanya yang memasukkan untuk didik agar menjadi orang yang cerdas, berilmu, pengetahuan di kemudian harinya. 4. Kegiatan pengajaran. Pada umum ini kegiatan pengajaran adalah terjadinya interaksi antara guru, murid, dan anak didik dengan bahan sebagai perantara. Guru yang mengajar, anak muridnya yang belajar. Maka guru adalah orang menciptakan lingkungan belajar bagi kepentingan anak-anak didiknya. Penggunaan media belajar. Penggunaan media sumber belajar itu, kata media berasal dari bahasa Latin modus. Modius secara harifannya berarti tengah, perantara. Dengan demikian, media yang merupakan wahana yang penyaluran informasi belajar atau penyaluran pesan dalam proses belajar mengajar. Kehadiran media yang dikenal media pengajaran itu mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai
perantara tulisan dan tidak membedakan kedua fungsi media tersebut. Berkaitan dengan uraian di atas, dapat dirumuskan fungsi media pengajaran dalam aspek praktis sebagai berikut. Pertama itu, media pengajar dapat mengatasi perbedaan pengalaman pribadi siswa. 2. Media juga pengajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realitis, gambar, film, dan model. Objek yang terlalu kecil dibantu dengan mikroskop, proyektor, dan film atau gambar. Selanjutnya, kaitan sumber belajar dengan media pengajar. Walaupun secara harfiah media diartikan sebagai perantara atau pengantar atau alat bantu, namun secara luas manusia beda peristiwa atau lingkungan dapat berfungsi sebagai media. Demikian, media juga merupakan sumber belajar. Media termasuk dalam kelompok alat dan bahan dalam buku ini. Media ditekankan sebagai alat bantu belajar yang berupa perangkat keras seperti software. Untuk memilih sumber belajar termasuk di dalam media pengajar, dalam proses belajar mengajar perlu memperhatikan beberapa faktor. Pertama, faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media mengajar. Peran murid tidak akan terlihat bila penggunanya tidak sejalan dengan dan tujuan pembelajaran yang tidak dirumuskan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media pengajar adalah sebagai berikut: ketepatan dengan tujuan pembelajaran, dukungan terhadap isi bahan belajar. Ketiga, kemudian memperoleh media. Keempat, keterampilan guru dan media dalam menggunakan media. Kelima, terjadinya waktu untuk menggunakan media tersebut. 7. Media itu digunakan sesuai dengan taraf berpikir siswa. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih sumber belajar dalam memanfaatkan sumber belajar secara lebih luas. Seorang guru hendaknya terlebih dahulu memahami beberapa faktor berikut. Yang pertama itu kayak relevan dengan tujuan pembelajaran telah dirumuskan. Kedua itu seperti relevan dengan strategi atau pendekatan terhadap siswa. Ketiga itu bersifat praktis dan mudah dijangkau untuk siswa pendidik. Keempat itu dapat dioperasi oleh guru sendiri untuk membantu teknisinya. C. Selanjutnya, pengembangan variasi mengajar. Pengembangan variasi mengajar itu dalam kegiatan pembelajaran dapat dikelompokkan atas 4 bagian. Ini variasi dalam gaya mengajar, variasi media dan bahan, pola interaksi, dan variasi kegiatan pembelajaran. Dapat disimpulkan komponen keterampilan mengadakan variasi, yaitu variasi gaya mengajar. Pertama tuh
Variasi ini meliputi variasi suara, gerakan, anggota badan, dan perpindahan posisi guru dalam kelas. Variasi dalam gaya mengajar ini adalah sebagai berikut, yaitu variasi selanjutnya 2. Variasi media dan bahan ajaran. Setiap peserta didik mempunyai kemampuan indera yang tidak sama, seperti pendengaran maupun penglihatan yang berbeda, dan berbicaranya dengan variasi penggunaan media, kelemahan indera yang dimiliki tiap siswa atau peserta didik, terutamanya di atas ini. Misalnya guru dapat memulai dan berbicara terlebih dahulu, kemudian menulis di papan tulis, dan kasih tugas, dan contoh yang lain-lainnya. Di dalam variasi media dan bahan ajaran ada 3 komponen variasi media, yaitu pertama tuh kita variasi media pandangan, melihat atau pandangan ya. Kedua tuh variasi media mendengar atau suatu kita mendengar orang berbicara. Variasi media taktil atau keempat. Ketiga, variasi interaksi. Variasi yang dimaksud adalah variasi interaksi dan kegiatan siswa, pola interaksi guru dengan peserta didik dalam kegiatan dalam belajar mengajar, sangat beraneka ragam. Penggunaan variasi ini pola interaksi dimaksud dengan agar tidak menimbulkan kebosanan, misalnya kita kebosanan, kejenuhan, serta untuk menghidupkan suasana lingkungan. Ada dalam variasi interaksi itu ada pola-polanya tuh sebagai berikut. Itu ada 5 pola. Pertama tuh kita juga pola guru peserta didik. Kedua, pola guru peserta didik guru. Ketiga, pola guru peserta didik, dan pola guru peserta didik, dan pola mengingkar. Itu saja penjelasan dari saya, materi saya tentang keberhasilan belajar mengajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.